Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bunda Marsen. Hari ini santai-santai ya, karena tugasku sudah selesai. Tinggal nanti jemput anak. Jadi sekarang masih bisa mager-mager dikit deh. Kita curhat-curhatan ya. Hari ini curhatnya adalah tentang teman. Kita seorang ibu rumah tangga, seorang ibu, seorang wanita yang kebanyakan ya, itu butuh teman. Dan teman kali ini tentang teman by teman friend ya, teman kayak bestie ya, zaman sekarang tuh yang lagi viral itu bestie sarangeo. Jadi teman yang bisa kita ambil adalah teman yang ngerti tentang kita, posisi kita, ekonomi kita. Jadi kita itu memiliki banyak teman, tetapi cukup kita memiliki satu atau dua teman yang bisa membuat kita itu nyaman, bisa membuat kita itu menceritakan apapun dia, mau tentang keluarga, mau tentang masalah-masalah yang dia bisa membantu, meskipun itu hanya bantu sebuah apa ya, sebuah solusi gitu kan, bukan membantu untuk masalah, tapi memberi masukan. Contohnya kita lagi berantem nih sama suami atau sama pacar atau sama saudara gitu. Kita bisa cerita, kita sharing sama teman itu. Tapi yang kita butuhkan teman yang bisa menerima kita, yang bisa menerima kita, masukan kita, bisa menerima kita saat kita senang, kita sedih. Jangan memilih teman yang bisa deket saat kita senang gitu. Jadi kita harus bisa memiliki satu atau dua teman yang benar-benar bisa membuat kita itu seperti keluarga gitu, bahkan lebih dari keluarga gitu. Karena kalau kita hidup di dunia modern sekarang itu mencari teman itu agak-agak susah gampang ya. Kalau cuma sekedar teman mungkin banyak ya, kiri kanan, teman sekolah, ibu-ibu sekolah, ibu dari teman-teman anak-anak kita, atau teman-teman arisan, atau teman tetangga kiri dan kanan. Tapi untuk memilih teman yang baik itu sangat 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 susah ya. Jadi gimana sih caranya gitu? Gampang. Kalau secara saya mencari teman itu kita lihat dari cara dia ngobrol waktu kita pertama kenal, cara dia ngajak kita berteman, cara dia menceritakan banyak hal tentang masa lalu dia, tentang apa yang dia bisa memberi masukan dan juga bisa memberi bantuan secara tenaga. Mungkin di saat kita sedang ada acara atau kita lagi ada masalah, dia bisa membantu. Itu bisa dipastikan dia teman yang baik ya. Dia teman yang nggak ngelihat kita itu dari wajah kita atau dari ekonomi kita, tapi teman yang bisa menerima kita apa adanya. Jadi saat kita susah atau kita senang tuh dia bisa membantu. Begitu juga dengan kita. Jadi kalau dia lagi banyak yang perlu dibantu, perlu bantuan tanpa diminta, kita membantu dia. Itu teman yang harus kita jaga. Jadi kalau kita udah nemuin teman itu pasti susah, tapi yakin kalau teman itu akan bisa menjadi teman bestie kita. Jadi intinya kalau kita udah punya teman seperti itu, dijagalah gitu. Seperti kita miara sesuatu, dijaga, jangan sampai teman kita itu terluka. Jadi saat dia punya masalah, kita membantu dia. Saat kita punya masalah, kita dibantu. Dan bantunya bukan dengan materi ya teman, tapi membantu dengan apa yang dia punya sekarang. Contohnya kita curhat, dia akan mendengarkan. Kita yang curhat, dia yang mendengarkan. Seperti itu. Jadi intinya teman itu adalah yang bisa mengerti kita, yang bisa kita nyaman, yang membuat orang-orang itu bahwa ini loh teman kita, teman yang bisa bikin kita pengganti saudara yang jauh di mata, dekat di hati. Jadi teman juga ya, teman tuh yang dekat di hati juga dekat juga di mata gitu. Itu adalah teman yang perlu kita jaga dan perlu kita pertahankan. Oke? Jadi intinya hari ini adalah kita adalah tentang teman ya. Sekarang boleh siapa aja yang mau minta solusi untuk apa itu tentang teman atau apalah, yang pasti kita harus bisa bersama untuk menyelesaikan solusi-solusi dari ibu dari semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dan saya Bunda Marsen mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa follow ya, dan like, dan juga
selalu sehat, bahagia, dan selalu happy. Itu buat ibu-ibu yang paling mantap.